Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berada di depan Anda semua. Dan saya siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya menghargai saudara yang senantiasa setia mengikuti firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara yang pertama kali melihat atau menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, silakan saya langsung mensubscribe-nya supaya setiap kali saya mengunggah atau membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Saudara yang diberkati Tuhan, silakan saudara share, bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Saya percaya itu adalah tugas saudara untuk bisa membagikannya. Dan saya yakin percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Kaya Mendadak. Saudara mungkin kaget, kenapa judulnya Kaya Mendadak? Ya. Ketika ada suatu penduduk ya di suatu kabupaten, ya, itu tanahnya kebetulan dipakai untuk ladang minyak, sehingga diganti untung, bukan diganti rugi, diganti untung. Jadi diganti jauh daripada harga pasar, ya, sehingga pada saat itu ya mereka yang memiliki tanah yang akan dijadikan ladang minyak itu mendapatkan uang yang sangat tinggi nilainya, sangat besar, saudara sekalian, sehingga mereka kaya mendadak. Sebagian memakainya untuk apa? Menghambur-hamburkannya dengan membeli rumah, membeli mobil, membeli perhiasan, jalan-jalan, dan sebagainya. Nah, yang menarik saudara sekalian, 1 tahun kemudian ada berita bahwa penduduk yang tadinya kaya menjadi miliarder karena mendapat miliaran rupiah, kembali miskin, bahkan mengemis-ngemis minta pekerjaan, ya, karena tidak ada pekerjaan yang lain. Selama ini dia habis-habiskan saja ke uang. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, miris, ya, kaya mendadak, 1 tahun kemudian miskin kembali. Nah, saat ini juga marak saudara sekalian, ada orang yang tertipu. Ya. Kenapa? Karena diiming-imingkan bisa cepat kaya, saudara. Akibatnya apa? Kena tipu investasi bodong. Ya, bukannya untung malah menjadi buntung, saudara sekalian. Nah, bagi kita orang percaya, saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini, untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja keras. Ya, kita harus kerja rajin. Ya, nggak bisa ongkang-angking kaki kemudian uang datang. Ya, atau hanya main gadget, ya, main aplikasi begitu trading, mendapat keuntungan yang besar, yang tidak masuk akal. Nah, saat ini saudara sekalian, kalau saudara saksikan di medsos atau di media mainstream, itu berita investasi bodong, ya, bahkan jumlahnya bukan hanya miliaran tapi udah triliun. Ya. Banyak orang stres karena kehilangan uangnya. Dan bukan itu saja, mereka yang tadinya punya kekayaan, punya rumah, dijual untuk investasi, yang ternyata investasinya bodong, tidak ada untungnya, saudara sekalian. Nah, prinsip bahwa orang Kristen harus bekerja itu prinsip yang umum, saudara sekalian. Kalau kita sebagai orang Kristen malas tapi ingin mendapatkan uang, itu dosa, saudara sekalian. Kita harus kerja keras. Ya, belajar juga mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, ketika keadaan pandemi memang sulit. Kita harus belajar meningkatkan pinggang, ya, mengencangkan ikat pinggang, ya, supaya apa? Pengeluaran jangan terlalu banyak. Ya. Paulus mengatakan tadi di Filipi 4 ayat 11 ya, ayat 12-nya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi kita harus mengenal, ya, kekurangan atau kelimpahan atau kondisi-kondisi ekstrim. Ya. Kemudian dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi kita harus belajar, saudara sekalian, nggak ada ketika miskin, ketika susah, ya, kita dalam keadaan yang galau, ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Jadi kita harus bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Nah, sebentar lagi pandemi akan berakhir, ya, akan menjadi endemi. Nah, kita bisa kembali beraktivitas secara normal, tentunya dengan new normal, ya. Jadi saudara sekalian, orang percaya harus belajar mencukupkan diri, ya, ketika dia bertobat, seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, ya, kepada prajurit yang bertanya setelah bertobat, apa yang harus aku lakukan? Nah, dia mengatakan jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Jadi kita belajar mencukupkan diri dengan penghasilan kita. Ya. Dan juga kita mesti belajar sederhana, asal ada makanan, pakaian cukup. Jangan gaya hidup atau lifestyle yang materialistis atau hedonis, ya, foya-foya, menghabiskan uang, saudara sekalian. Itu tidak cocok dengan gaya hidup sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar, saudara sekalian, apa itu ya yang dimaksud dengan kaya mendadak. Nah, saya menggiring fenomena yang ada ini untuk kita bisa memahami satu kebenaran yang menurut saya ini sangat penting. Ya, dikatakan begini dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Dikatakan begini, Yohanes 6 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 terakhir, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Kalau suruh pelajari ayat ini suruh sekalian ya, manusia itu kan ya dikotomi manusia itu jasmani dan juga rohani ya, secara lahiriah dan batinnya. Jadi ada fisik ya, dan juga ada batin atau rohani dalam, begitu suruh sekalian. Nah, dua-duanya perlu membutuhkan asupan makanan. Kalau jasmani kita ya butuh makanan, kita harus bekerja. Makanya Alkitab mengatakan kalau orang nggak mau bekerja jangan kasih makan. Artinya kalau orang malas mati aja dulu, begitu ya. Ya apapun kita bisa kerjakan ya, apalagi dengan kondisi seperti ini ya, lakukan saja, yang penting halal, yang penting bisa mendapatkan walaupun nggak terlalu besar. Jadi kita makhluk kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita diberikan kekekalan. Nah, makhluk kekal atau makhluk roh itu butuh juga asupan ya. Nah, kalau untuk kebutuhan jasmani aja kita harus bekerja, dan kita nggak bisa kaya mendadak ya. Jarang sekali orang bisa kaya mendadak ya, memang ada ya, dia bisa kaya mendadak karena apa? Menikah atau kawin dengan anak konglomerat atau anak orang kaya, ya bisa kaya mendadak suruh sekalian. Tapi itu kan jarang suruh sekalian. Nah, kalau kita mau mendapatkan kekayaan kita harus bekerja. Nah, sama untuk menjadi baik atau memiliki rohani yang baik ya, kita harus bekerja, nggak bisa mendadak ya. Untuk bisa menjadi baik itu nggak bisa mendadak. Sama halnya untuk bisa menjadi kaya kita nggak bisa mendadak ya, harus kerja keras. Kalau suruh perhatikan cerita tentang para konglomerat, mereka itu udah puluhan tahun ya, berjibaku dalam dunia bisnis. Nah, sama untuk keadaan rohani yang baik, kita nggak bisa mendadak. Ya, kita nggak bisa mendadak baik. Ya. Sebaliknya kita juga nggak bisa mendadak tiba-tiba jadi jahat sekali, yaitu pelan-pelan. Nah, prinsip yang sama kita harus perhatikan, kita nggak bisa baik mendadak. Perlu proses yang cukup panjang. Nah, itu yang kita harus kerjakan. Makanya ketika ditanyakan, ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Kemudian dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ini pekerjaan yang dikehendaki Allah yang sampai kita hidup kekal, sampai bertahan. Ya. Kalau makanan kan bertahan untuk mungkin kita makan 3 kali sehari untuk hidup di bumi ini. Tetapi ya, kita bekerja untuk makanan yang nanti kita bisa hidup kekal. Itu apa? Dikatakan ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaannya apa? Yaitu percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah diutus Allah. Yesus itu utusan Allah, satu-satunya utusan. Nah, jadi pekerjaan yang bisa membuat kita bertahan, hidup di hadapan Allah selama-lamanya, hidup kekal, itu percaya kepada Allah. Jadi percaya itu bukan hanya menerima di pikiran, tetapi sebuah proses pekerjaan yang kita harus tekuni. Ya. Itu disebut dengan bekerja untuk makanan yang kekal. Ya. Nah, jadi untuk mendapat makanan yang jasmani aja, kita mesti bekerja, ada proses. Demikian juga untuk makanan yang untuk kita hidup kekal, kita juga harus bekerja, saudara sekalian. Nah, pekerjaan yang bisa menghasilkan kehidupan kekal selama-lamanya adalah apa? Nah, ini yang saya akan jelaskan, saudara sekalian, yaitu percaya kepada Yesus. Itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa bertahan, membuat kita bisa hidup kekal. Ya, kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Jadi, percaya Yesus, ya itu membuat kita bisa hidup kekal. Nah, percaya Yesus itu adalah pekerjaan yang Allah kehendaki. Dia sebuah aktivitas. Yes. Makanya percaya itu bukan hanya di pikiran, di nalar, ya, di dalam kognitif, tetapi tindakan. Karena iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah itu perbuatan kita yang membuat kita ya senantiasa taat kepada Allah. Itu menghasilkan buah, yaitu karakter rohani, saudara. Ya. Nah, kalau kita baca saudara sekalian di Matius pasal 5 ayat 20 itu ayat yang cukup terkenal. Ya. Dikatakan begini, Matius 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ya, saya bacakan buat kita semua, ini salah satu bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dikatakan, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi indikasi bahwa kita sudah bekerja dengan benar, yaitu dalam hal ini percaya Yesus, hidup keagamaan kita, righteousness kita, ya, kalau ini bahasa aslinya hidup keagamaan itu adalah dikayusune. Artinya kebenaran dalam tingkah laku, dalam perbuatan, kita harus benar, bahkan lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu orang yang paham, ya, kitab perjanjian lama, saudara sekalian. Nah, kita orang percaya yang percaya Yesus harus punya kelakuan melebihi dari mereka, ya, tidak munafik, harus benar-benar benar, saudara sekalian. Itu indikasi kita sudah bekerja maksimal. Ya, kalau selama ini kelakuan kita, perilaku kita, sikap hidup kita masih melukai orang, masih penuh dengan dendam, iri hati, dengki, ya, tidak menghasilkan buah roh, itu mengindikasikan kita belum bekerja maksimal. Nah, bukti bahwa kita bekerja maksimal, ya, ditandai dengan apa? Dengan perubahan dalam diri kita, ya, perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita baca Alkitab, saudara sekalian, ya,
kita diminta untuk menjadi seperti Kristus. Jadi hasil akhir hidup kita adalah nanti karakter kita seperti Kristus. Itu buah atau bukti bahwa kita bekerja, berjuang untuk makanan yang kekal itu. Karena hanya orang yang hidupnya seperti Kristus, yang memiliki karakter Kristus, yang bisa berkenan kepada Allah, yang diperkenankan untuk tinggal selama-lamanya di rumah Bapa abadi. Ya. Sebab Yesus itu prototipe, model manusia yang berkenan kepada Bapa di sorga. Ya, ketika Yesus dibaptis, dengan jelas Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, kalau di Matius 17 ayat 5. Jadi saudara sekalian, kita akan menjadi seperti yang kita percayai, yaitu menjadi seperti Kristus. Nah, untuk bisa menjadi seperti Kristus, itu kerja keras. Itulah sesungguhnya keselamatan, yaitu ketika kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Nah, suatu kali Yesus ditanya di dalam Lukas pasal 13 ayat 23. Dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi itu pertanyaan tertutup. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Jawab Yesus, perhatikan jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi untuk memiliki keselamatan, untuk diselamatkan itu ternyata pintu yang sesak. Ya, harus berjuang. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi kalau hanya berusaha, nggak akan dapat. Kita harus berjuang, bekerja keras. Ya. Paulus menangkap ya, kebenaran ini. Itulah sebabnya dia berkata kepada jemaat di Filipi, ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini orang Kristen yang sudah senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita harus mengerjakan dengan takut dan gentar, artinya serius, sungguh-sungguh. Ya. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan itu, mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita mau bekerja, Allah akan menolong. Ya. Allah tidak akan menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Tetapi kalau orang mau berjuang, ya Allah akan mengerjakan dari dalam. Sebab ada Roh Kudus dalam diri kita ketika kita percaya Yesus. Di Efesus 1 ayat 13 itu dimeteraikan. Ya. Bahkan Paulus mengatakan begini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ya betul-betul serius bekerja sampai melepaskan semuanya sehingga bisa konsentrasi untuk mengerjakan keselamatan, untuk memperoleh Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Untuk menjadi orang yang diurapi seperti Kristus itu butuh kerja keras, saudara sekalian. Ya, jadi tidak ada pilihan lain. Hanya orang yang bekerja keras yaitu menjadi seperti Kristus. Itu orang yang percaya, kita menjadi seperti orang yang dipercaya. Itu yang diperkenankan untuk memerintah bersama dengan dia. Makanya ayat terakhir Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Ya, bekerja keras, berjuang, menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, mari kita berjuang untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.